Salam sahabat Katolipedia. Agama Katolik dan agama Protestan adalah agama yang mendasarkan imannya pada ajaran Yesus Kristus yang wafat di salib 2000 tahun yang lalu. Agama ini berkembang dengan pesat dan menyebar di seluruh penjuru dunia yang disebut Kristen. Sekilas mungkin banyak yang mengira agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan secara umum adalah sama. Namun anggapan tersebut keliru besar sebab banyak sekali perbedaan mendasar antara dua agama ini. Berikut adalah 8 perbedaan antara kedua agama ini. 1. Pemimpin gereja tertinggi. Gereja Katolik adalah gereja yang didirikan sendiri oleh Yesus Kristus dan Petrus yang ditunjuk untuk memimpin dan menggembalakan para pengikut Kristus tersebut dan menjadi paus pertama dan menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik yang bertahta di Vatikan Roma. Inilah perbedaan paling utama antara Kristen Protestan dan Katolik. Sejak kemunculan agama Katolik pada abad pertama hingga sekarang sudah ada sekitar 300-an paus yang memimpin. Paus sekarang adalah Paus Fransiskus pertama yang menggantikan Paus Benediktus ke-16. Namun sejak abad pertengahan, Protestan tidak mengakui paus dan tidak memiliki pemimpin tertinggi. Alasannya pada zaman itu di Eropa, Paus Leo X ingin membangun gereja terbesar dan terindah di dunia yang disebut Basilika Santo Petrus di Vatikan. Paus Leo X kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Katolik, yaitu menjual surat pengakuan dosa. Hal inilah yang diprotes oleh seorang pastor bernama Martin Luther dari biara Saint Augustine di Erfurt, Jerman. Inilah yang menjadi salah satu alasan terjadi perpecahan atau skisma dalam gereja Katolik pada masa itu, sehingga kerap orang menjuluki gereja Katolik sebagai gereja tua dan gereja Protestan sebagai gereja muda. Martin Luther akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik. Karena protes terhadap gereja Katolik itulah maka pengikut Martin Luther kemudian disebut Protestan. Namun upaya Protestan lepas dari Katolik ternyata memunculkan implikasi yang cukup besar. Karena tidak mengakui paus maka mereka mudah terpecah-pecah menjadi berbagai aliran yang lebih kecil yang disebut denominasi. Aliran-aliran ini muncul karena perbedaan penafsiran satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya di Indonesia ada GPIB, Karismatik, Pentakosta, Metodis, Baptis atau GBI, Gereja Kristen Jawa atau GKJ, Gereja Batak atau HKBP, Advent dan lain-lain. 2. Ibadah gereja. Mengingat umat Katolik mengakui paus sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi, maka implikasi praktisnya Gereja Katolik memiliki tata peribadatan atau liturgi yang sama di seluruh dunia, sehingga orang Katolik bisa bebas beribadat di gereja Katolik manapun. Tetapi orang Protestan biasanya hanya pergi ke satu gereja yang sama seumur hidupnya, karena tiap-tiap denominasi Protestan memiliki ajaran dan penafsiran yang berbeda. Bahkan tak jarang antara denominasi Protestan yang satu dengan yang lain berselisih paham gara-gara perbedaan pandangan itu. 3. Cara berdoa. Cara termudah membedakan yang mana orang Katolik dan yang mana orang Protestan adalah dengan memperhatikan saat mereka hendak berdoa. Biasanya sebelum dan sudah berdoa, orang Katolik membuat tanda salib, sedangkan hal itu tidak dilakukan orang Protestan. Alasan orang Protestan tidak memakai tanda salib karena mereka berpegang teguh pada ajaran Martin Luther soal sola scriptura atau kitab suci sebagai dasar ajaran tertinggi. Sehingga hal-hal yang tidak ada dalam kitab suci dianggap tidak sesuai dengan semangat awal Kristiani. Dan mereka menilai tanda salib sebagai warisan dari tradisi jemaat Kristen awal pada abad kedua. Tidak hanya itu, mereka juga berkeyakinan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan penggunaan tanda salib dalam berdoa. Maka mereka langsung saja berdoa tanpa harus menggunakan tanda salib. Umat Kristen Protestan juga sangat jarang melakukan ibadat menggunakan simbol-simbol seperti salib. Bahkan pada salib gereja Protestan tidak ada korpus atau tubuh Kristus seperti dalam gereja Katolik. 4. Kitab suci. Semua orang mungkin tahu bahwa kitab suci agama Kristen, baik itu Katolik atau Protestan, adalah Alkitab, bukan Injil. Karena Injil hanyalah sebagian kecil dari isi Alkitab yang khusus menceritakan kehidupan Yesus. Meski demikian ada perbedaan mencolok antara Alkitab Katolik dan Protestan. Alkitab Katolik lebih tebal daripada Alkitab Protestan karena di dalam Alkitab Katolik ada tambahan 12 kitab yang dinamakan Deuterokanonika. Namun kitab-kitab tersebut tidak diakui kebenarannya di agama Protestan. Salah satu alasan orang Protestan tidak mengakui kitab-kitab ini karena mereka tidak mempercayai adanya purgatorium
atau wilayah di antara surga dan neraka yang dipercayai oleh orang Katolik sebagai tempat bagi orang yang sudah meninggal memantaskan diri sebelum masuk ke surga. Doktrin ini cuma ada di kitab Deuterokanonika. Selain itu, di dalam Katolik, orang biasa tidak boleh menafsirkan kitab suci. Satu-satunya yang boleh menafsirkan kitab suci hanyalah magisterium, yaitu para ahli-ahli agama yang belajar secara khusus soal kitab suci dan berpusat di Roma. Dan umat Katolik di seluruh dunia tinggal mengikuti saja penafsiran dari magisterium tersebut. Sedangkan menurut ajaran Protestan, semua orang punya hak yang sama dalam menafsirkan kitab suci dan tidak dimonopoli pemuka agama. Sekilas kelihatannya Protestan lebih bebas, namun ternyata ada dampak yang signifikan, yaitu muncul banyak penafsiran sehingga tidak lagi terarah dan kerap melenceng dari kitab suci. Sementara umat Katolik di seluruh dunia terlihat lebih bersatu karena memiliki satu pendapat yang sama tentang kitab suci yang ditopang oleh magisterium dan tradisi suci. 5. Pemimpin agama. Para pemuka agama Katolik mulai dari pastor hingga paus tidak boleh menikah alias hidup selibat seumur hidup. Hal ini merujuk pada ajaran Yesus sendiri yang selama hidupnya tidak pernah menikah. Selain itu, tujuannya agar mereka bisa berkonsentrasi dalam mengajarkan agama Katolik. Sementara dalam gereja Protestan, pendeta diperbolehkan menikah. Pada agama Protestan tidak ada perbedaan gender atau jenis kelamin untuk urusan pemuka agama, sehingga laki-laki dan wanita bisa berkesempatan menjadi seorang pendeta. Sementara pada agama Katolik, hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk menjadi seorang pemuka agama atau pastor, dan wanita hanya diperbolehkan menjadi seorang biarawati atau suster. 6. Pengkultusan Bunda Maria. Umat Katolik sangat mengkultuskan Bunda Maria sebagai ibunda dari Yesus Kristus. Secara umum, umat Katolik memang sangat mencintai dan menghormati Bunda Maria. Sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, dalam agama Katolik ada kebiasaan berdoa rosario dan berziarah ke Goa Maria setiap bulan Mei dan Oktober. Tetapi untuk umat Protestan tidak ada kebiasaan semacam itu karena ajarannya memang melarang pengkultusan Bunda Maria. Mengingat Martin Luther di awal mendirikan Protestan pada abad ke-16 berpendapat bahwa Maria Ibunda Yesus adalah wanita biasa sebagaimana layaknya seorang ibu yang lain. 7. Pengakuan orang-orang kudus atau Santo Santa. Para orang kudus atau Santo dan Santa adalah orang-orang yang memiliki iman yang sangat kuat sehingga dipercaya sudah masuk surga. Orang kudus laki-laki disebut Santo, sementara yang perempuan disebut Santa. Nama-nama para kudus ini biasanya digunakan sebagai nama gereja, misalnya Gereja Santa Maria, Gereja Santo Petrus, dan lain-lain. Para kudus juga punya hari perayaannya sendiri, misalnya Hari Raya Saint Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Nama orang kudus juga digunakan umat Katolik sebagai nama baptis, seperti contohnya Thomas, Maria, Anastasia, Bernadette, Benedictus, Yohanes, Franciscus Xaverius, dan masih banyak yang lainnya. Namun pada umat Protestan tidak mengakui keberadaan orang kudus tersebut. Sedangkan untuk baptis bayi, umat Protestan biasanya memakai nama-nama nabi seperti contohnya Samuel, Abraham, Adam, David, dan sebagainya. 8. Sakramen. Pada agama Katolik ada 7 macam sakramen suci, yakni baptis yang umumnya dilakukan pada saat masih bayi, lalu sakramen krisma yang diberikan pada saat usia remaja sebagai sakramen penguatan. Kemudian sakramen ekaristi yang diterimakan sebagai simbol persatuan umat dengan Yesus Kristus yang dirayakan setiap minggu di gereja. Lalu ada sakramen imamat yang diberikan khusus kepada yang memilih selibat sebagai pastor. Lalu ada sakramen pernikahan dan sakramen pengakuan dosa. Ada juga sakramen pengurapan minyak suci yang dimaknai sebagai pengampunan dosa, penghiburan dan kekuatan, serta persiapan untuk kehidupan abadi bagi orang yang sedang sakit parah. Sementara dalam Protestan hanya diakui 2 sakramen saja, yaitu baptis dan ekaristi. Baptis sebagai simbol bahwa manusia telah menenggelamkan kehidupan duniawinya ke dalam kematian Yesus Kristus dan selanjutnya dibangkitkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru. Roma 6 ayat 4. Sementara sakramen ekaristi sebagai momen yang mengenang apa yang Yesus lakukan saat masih hidup. Ini sendiri menjadi ketetapan Yesus untuk gereja lakukan seperti yang tertulis pada 1 Korintus 11 ayat 25. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ekaristi juga dilakukan untuk mengingat kembali tentang penyaliban Yesus.
Hal itu terinspirasi dari Lukas 22 ayat 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Maka dimaknai bahwa perjamuan kudus pun berkaitan dengan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Demikian sahabat Katolipedia, perbedaan antara Katolik dan Protestan. Semoga bermanfaat.